Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore adik-adik. Sore. Sebelumnya apa kalian udah tahu nih kakak-kakak di sini ngumpulin kalian untuk apa? Udah tahu belum? Belum. Belum pada tahu? Belum. Jadi kakak-kakak di sini ngumpulin kalian semua untuk ngasih tahu adik-adik bahayanya demam berdarah dengue. Apakah udah tahu DBD itu apa? Belum. Oke, kalau belum nanti kakak-kakak di depan jelasin ya. Sebelumnya, apakah adik-adik udah tahu nih nama kakak-kakak yang dari sini, di sini, dan di sini? Belum. Boleh kak yang di sebelah kanan perkenalan kak? Oke, sore adik-adik. Sore. Perkenalkan kakak Muhammad Fitra. Nah, perkenalkan nama kakak Dipa Sila Bahira. Dan kakak Tessa Aprilia. Dan kakak Muhammad Harun Saputra. Oke, karena adik-adik sudah sangat excited mau dengerin penjelasan tentang DBD, di sini ada kakak Dipa yang akan jelasin tentang DBD. Nah, sebelumnya kita akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Bagaimana? Apakah adik-adik bersedia? Siap berarti ya? Oke, silakan Kak Dipa jelasin apa itu DBD. Oke, terima kasih kakak Tessa. Kalian udah bisa baca semua belum? Bisa. Nah, jadi kalau udah bisa baca, ini kakak bagiin ini ya brosurnya ini buat dibaca-baca sekalian materi. Jadi masuk ilmunya bareng. Oke. Nah, adik-adik, karena tadi sudah dibagikan poster sama kakak Farhan, kan adik-adik sudah bisa baca. Jadi sekarang giliran Kak Dipa menjelaskan apa itu DBD atau demam berdarah dengue. Oke, lanjut. Oke, sebenarnya di sini kakak mau ngasih tahu dulu apa itu demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah dengue itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes. Disebabkan oleh apa? Nyamuk Aedes. Bentar. Nah, jadi nyamuk Aedes ini itu bisa menyerang pada anak-anak kayak adik-adik dan juga pada dewasa. Jadi gejalanya ini yang pertama itu yang pasti demam. Apa tadi? Demam. Oke, nyeri otot, tulang dan sendi. Nyeri otot tuh kayak pegel-pegel gitu ya. Nah, terus yang biasanya ini demam berdarah dengue ini makin memburuk setelah 2 hari. Nah, sebelum kakak lanjut, di sini ada yang mau ditanya nggak? Kamu, nih, kamu siapa namanya? Kakak kan belum tahu nih, siapa Halo namanya? kakak, nama saya Andani. Oke, Anjani. Kenapa Anjani mau nanya apa? Ini saya mau nanya gimana ciri-ciri nyamuk Aedes. Oke, jadi Anjani nanya gimana ciri-ciri nyamuk Aedes. Kebetulan nih slide selanjutnya bisa ditolong kakak lihat. Nah, di sini kakak mau ngejelasin nih apa itu ciri-ciri nyamuk Aedes. Jadi ciri-ciri nyamuk Aedes ini itu dia beda kayak nyamuk biasanya. Jadi ciri-ciri nyamuk Aedes ini itu warnanya hitam dengan belang-belang putih di seluruh badan. Pasti adik-adik pernah lihat kan nyamuk? Nah, Bisa saya. oke, dia kan pasti belang-belang putih gitu kan badannya kan. Nah, terus badannya tuh ada yang kecil. Jadi biasanya ini dia tuh gigitnya tuh pada siang hari atau sore hari. Jadi kalau misalnya siang-siang itu jangan keluar rumah, nanti takutnya digigit nyamuk. Apalagi kalau sore-sore habis mandi udah diam aja di rumah. Oke? Nah, jadi ciri-ciri nyamuk Aedes ini dia itu hidup dan berkembang di dalam rumah, di dalam bak mandi bisa, di dalam kaleng bekas bisa, kolam ikan yang nggak dikuras bisa, di dalam ban bekas mungkin ada kan? Ban bekas Bas- berair. Iya, ban bekas yang tergenang air itu bisa, pot tanaman yang cuman pot aja itu bisa. Terus tempat minum burung, mungkin orang tuanya ada yang melihara burung. Nah, nggak ada ya. Nah, Ada kalau ayam, tapi ada yang ayam. ayam bisa, kan itu kan tergenang tuh kan airnya kan, pasti ada telur nyamuk Aedes. Nah, jadi ciri-ciri nyamuk Aedes ini dia itu sering hinggap pada pakaian yang
tergelantung. Jadi kalau misalnya teman-teman gantung baju tuh di dalam ruangan, pasti ntar ada nyamuk yang gantung di kelambu bisa, atau di tempat gelap dan lembab juga bisa. Jadi di sini jentik nyamuk ini berperan aktif di dalam bak air. Ya, di dalam bak air. Posisi jentik nyamuk ini tegak lurus di permukaan air. Jadi dia tuh kayak, pernah kan kelihatan kalau misalnya di dalam air kayak ada gini-gini bergerak gitu kan, kayak kecil-kecil gitu bergerak gitu kan. Nah, jadi nyamuk Aedes ini itu tuh dia bisa terbang 100 meter atau setinggi manusia kira-kira. Jadi kalau misalnya lihat nyamuk yang terbangnya tinggi banget, itu mungkin nyamuk Aedes. Jadi dilihat di badannya itu ada belang-belang putih atau tidak, ya. Ayo lanjut. Nah, ayo ya. Stop dulu, oke, kakak dapat gambar. Nah, jadi udah sekalian jelaskan nih kan ciri-ciri nyamuk Aedesnya. Udah paham belum Adik-adik? Paham. Oke, jadi lanjut. Nah, di sini kakak mau ngasih tahu cara penularan nyamuk Aedesnya. Jadi di sini nyamuk Aedes itu bisa menular ke manusia. Jadi manusianya ini tertularkan melalui gigitan nyamuk betina. Jadi nyamuk Aedes itu nggak ada yang jantan, nggak ada yang cowok, cuma ada yang cewek. Nah, jadi setelah nyamuk itu gigit, nah dia akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh, termasuk dalam kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu ya adalah di dalam pokoknya. Nah, jadi sekitar 8-12 hari setelah menghisap darah, nah si manusia ini nih yang udah kegigit itu biasanya tuh dia bisa nyebar ke orang lain melalui apa? Dari gigitan. Iya. Oh tidak. Oke, enggak. Nah, jadi sekitar 8-12 hari nyamuk yang udah gigit manusia nih, dia kan pindah lagi tuh. Misalnya dari nyamuknya dari kakak, terus pindah lagi ke kakak Aryan. Jadi mungkin kakak tadi udah dapat DBD, kakak Aryan juga bisa dapat DBD. Gitu. Udah paham? Paham. Nah, jadi karena adik-adik sudah paham tadi ciri-cirinya, kita lanjut ke penyebab. Jadi kenapa adanya demam berdarah denggi atau DBD? Jadi penyebabnya itu karena adanya virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Nah, meskipun dapat ditularkan oleh nyamuk Aedes tadi yang biasanya hidup di kebun-kebun, nah DBD ini banyak ditemukan di daerah yang curah hujannya tinggi. Jadi kayak kita sekarang nih kan, mungkin pasti banyak nyamuk Aedes berkeliaran. Jadi bukan cuma di kebun-kebun aja. Nah, sebab nyamuk akan mudah berkembang di daerah yang tergenang air. Oke, jadi umumnya nyamuk Aedes ini terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia nih, tempat kita nih, yang saat ini menjadi masalah utama di negeri kita. Nah, jadi sudah kakak sebutin penyebabnya tadi kan? Udah paham sampai sini? Paham. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kamu nih, coba yang pakai baju ungu, Hello Kitty. Kenalin diri dulu, siapa namanya atau kakak tahu? Hai Kak, perkenalkan nama saya Syafia. Oke, Syafia. Mau tanya apa? Saya mau menanyakan bagaimana cara mencegah nyamuk Aedes. Oh, mencegah nyamuk Aedes atau mencegah DBD? DBD. Mencegah DBD. Oke. Kakak Aryan bisa dibantu Kakak Aryan. Jadi di sini kakak ada jelasin nih cara mencegah cara mencegah DBD. Oke. Nah, di sini ada cara mencegah demam berdarah denggi. Jadi yang pertama itu adik-adik bisa menutup tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Kayak yang udah kakak bilang tadi kan, genangan air bisa ditutup, ban yang tergenang itu bisa dibuang air, ditunggitin gitu kan. Kalau misalnya udah kegenang air, pot tanaman bisa dibuang airnya biar nggak ada jentik-jentik yang bak mandi dikuras.
Nih, menguras bak mandi, bener, menguras bak mandi. Bak mandi itu harus dikuras, jangan dibiarin mentang-mentang airnya udah habis, itu dinyalain lagi airnya buat diisi lagi. Itu seharusnya kan dikuras dulu gitu. Terus menyingkirkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang rapat menampung air hujan. Pot tanaman. Pot tanaman tadi ya, pintar. Terus bekas-bekas kaleng. Kan biasanya kan banyak bekas-bekas kaleng, bencis, bekas-bekas botol sarden. Terus bekas-bekas apa lagi ya? Banyak bekas sampah gitu kan yang kegenang air gitu. Oke. Nah, jadi udah paham semuanya? Kalau udah paham coba sebutin. Yang pertama tadi apa? Menutup tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat pengembalian nyamuk. Oke, terus yang kedua. Menguras bak mandi. Bak mandi. Yang terakhir menyingkirkan dan mendaur ulang barang-barang bekas yang akan menampung hujan. Oke, pintar adik-adik semuanya. Jadi udah paham ya gimana cara mencegah. Tadi udah kakak kasih tahu juga ciri-cirinya. Terus kakak udah kasih tahu juga penyebabnya. Nah, adik-adik semuanya, karena kakak udah selesai nih ngasih tahu adik-adik materi penyuluhan tadi, DBD, demam berdarah denggi. Jadi ini terakhir kakak ada video untuk adik-adik. Ini videonya lebih jelas dari omongan kakak. Mungkin adik-adik bosan juga kakak cocok kayak gini kan. Ini lebih menarik lagi. Boleh kakak ya? Apa itu demam berdarah denggi atau DBD? Demam berdarah adalah infeksi virus denggi yang ditularkan melalui nyamuk ke manusia. Adapun gejala DBD diantaranya demam, muncul bintik kemerahan, nyeri sendi, hingga manifestasi perdarahan. Pencegahan DBD dapat dilakukan dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Melalui satu rumah satu jumantik, dalam setiap rumah terdapat satu orang juru pemantau jentik yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan pemberantasan jentik di rumah masing-masing. Fogging bukan cara yang efektif dalam mencegah DBD, karena fogging hanya dapat membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dapat memutus mata rantai siklus perkembangbiakan nyamuk. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi udah selesai nih videonya. Udah ngerti kan sama kayak kakak omongin tadi. Cara mencegahnya ada, ciri-cirinya ada, demam, nyeri otot, muncul bintik-bintik merah gitu tadi kan. Nah, oke adik-adik, jadi penyuluhannya udah selesai nih. Jadi di sini Kak Dipa itu mau pamit undur diri, nggak pamit undur diri juga karena ini kan udah selesai. Jadi kakak berterima kasih di sini untuk adik-adik yang udah mendengarkan kakak. Nanti kakak balikin lagi ke Kak Tessa. Terima kasih. Oke Kak Dipa, makasih Kak Dipa. Boleh dong tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, karena penjelasannya udah selesai, kakak boleh dong minta tolong perwakilan dari kalian satu orang, berdua aja deh, berdua untuk maju ke depan ngejelasin apa yang kalian dapat dari penjelasan Kak Dipa. Ada yang mau nggak? Ayo maju. Oke, Ayo, langsung berdua, aja, kalian berdua berdua itu. mau? Oke, boleh silakan maju Iya, ke depan. boleh. Ya boleh dibawa, boleh. Oke, kasih tahu teman-temannya apa yang kalian dapat tentang penjelasan Kak Dipa. Oke, yang pertama apa? Pia dulu deh. Apa yang Pia dapat nih? Gejalanya Ya, gejalanya apa? Boleh disebutin gejalanya. adanya bintik merah pada tubuh, suhu boleh. tubuh meningkat, Iya. mual, muntah, nyeri perut, diare, Iya. nyeri pada bagian tubuh. Oke, kawan Dani boleh disebutin? Tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri boleh. Ciri-cirinya apa aja? Warna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Iya, Oke. benar. Terus? Berbadan kecil. Ya. Biasanya menggigit pada siang hari dan sore hari. Oke. Boleh lanjut. Hidup dan berkembang biak di dalam rumah, bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan dan bekas pot tanaman air, tempat minuman burung. Oke, terus? Senang hingga pada pakaian yang bergantung ke lampu dan di tempat yang gelap dan lembab. Oke. Ada yang mau dijelasin lagi nih ke teman-temannya? Apa udah cukup? Cara mencegahnya.
Cara mencegah boleh, boleh. Cara mencegahnya apa? Menguras tempat menguras tempat penumpang air. penampungan air, menutup tempat penampungan air, membuang atau mendaur ulang sampah. Oke. Oke, Tolong dong teman-temannya. Oke, makasih ya untuk siapa? Pia dan Anjani udah berani maju ke depan. Dan teman-temannya juga hebat-hebat mau dengerin kakak Dimpa. Oke, boleh duduk lagi adik-adik. Oke, kakak tutup acara ini. Terima kasih untuk teman-teman, adik-adik udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.